Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat siang waktu UK, sahabat kibar sekalian, dan selamat malam ya waktu Indonesia bagi para sahabat kibar yang menyimak tanya jawab kibar kali ini dengan tema seputar umroh dan haji dari UK. Bersama kita kali ini sudah ada narasumber. Saya perkenalkan dulu Mas Muhammad Senoyoda Brenaf. Beliau student PhD di Sheffield University, pernah haji dan umroh dari UK, dan juga beliau adalah volunteer ya, persiapan keberangkatan haji warga Indonesia di UK tahun 2023. Gimana kabar Mas Yoda? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Gimana kabarnya Mas Wece? Alhamdulillah baik. Ya, di tengah suasana summer ya kali ini, di tengah bulan Zulhijjah juga, insya Allah semoga aktivitas tanya jawab kibar kali ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Ya, sebagaimana kita ketahui bulan Zulhijjah, sebagaimana bulan-bulan Ramadan ya, disunahkan banyak aktivitas ibadah di sini, perbanyak tilawah, sholat sunnah, puasa, ibadah kurban, dan salah satu yang utama yaitu adalah umroh dan haji bagi yang mampu. Nah, kebetulan nih di sini sudah ada Mas Yoda ya, yang nanti selama 1 jam ke depan kita akan banyak menyimak, berdiskusi tanya jawab dengan yang sudah masuk melalui DM dan komen. Tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu disclaimer ya, bahwa nanti pertanyaan dari warga atau dari jamaah sahabat kibar kali ini yang akan disampaikan hanya yang berhubungan dengan hal-hal teknis keberangkatan dari UK. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sisi hukum, fikih, dalil nanti akan ditanyakan di sesi berikutnya kepada Ustadz. Ya, jadi ini seputar teknis keberangkatan dari UK dulu saja. Ya, ada cukup banyak yang masuk nih, sudah ada total lebih dari mungkin 15 pertanyaan ya di sini. Nanti kita akan simak bersama-sama Q&A kali ini. Nah, sebelumnya mungkin Mas Yoda boleh diceritakan dulu sedikit saja tentang pengalamannya, mungkin tahun berapa, waktu itu sebagai apa, dan apa sekilas ya tentang perjalanan mungkin umroh dan haji sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait haji dan umroh dari UK itu memang ada banyak kemudahan ya untuk orang-orang Indonesia, terutama untuk hajinya. Karena di Indonesia sendiri haji yang sekarang itu udah antri sampai puluhan tahun ya, sampai 30 tahun dan sampai 40 tahun. Bahkan haji plusnya pun ikut mengantri. Jadi sekarang udah ada haji plus-plus gitu. Ada haji furoda, ada haji macam-macam. Nah, bahkan ada haji lewat visa turis ya, karena saking susahnya untuk berhaji. Tapi nggak kalah ya, di Malaysia pun lebih lama lagi. Bahkan mereka sampai baru lahir pun sudah daftarkan haji. Gitu. Jadi ketika teman-teman ada rezeki bisa belajar, bisa bermukim di UK, di Inggris, itu manfaatkan ya. Mungkin itu salah satu wasilah atau jalan teman-teman bisa melengkapi rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Ya, yang bentuknya rukun bukan hanya sunnah, mungkin di atasnya wajib gitu ya. Nanti bisa diperjelas lagi dengan Ustadz. Jadi ketika kita ada kemampuan, dan Allah akan memampukan orang-orang yang berniat. Nah, 2016 juga hal yang sama terjadi pada kami. Jadi saya dan istri itu alhamdulillah berhaji itu di 2016. Jadi waktu itu kami saya di S2 Manchester 2015 sampai 2016, selesainya 2016 itu Agustus itu pas dengan hajian. Jadi pengumpulan disertasi itu awal September, hajian itu sekitar tengah September gitu ya. Jadi pas banget. Nah, di situ awalnya apakah udah ada keinginan haji? Belum gitu. Bahkan waktu kita berangkat dari Indonesia ke UK belum ada keinginan itu. Tapi di awal-awal Januari ada teman-teman yang menginap di rumah saya di Manchester. Itu mereka ngobrol gitu. Tahu nggak haji di UK itu bisa berangkat tanpa ngantri. Dan harganya bisa lebih murah daripada haji plus di Indonesia. Yang waktu itu udah mulai ngantri. Tapi saya masih belum tertarik gitu karena memang pengalaman agama saya juga masih belajar ya. Jadi zakat juga masih belum tahu gimana segala macam, apalagi udah masuk ke rukun 5 terakhir. Tapi seiring dengan waktu Allah banyak menunjukkan tanda-tandanya pada orang-orang yang insya Allah ditunjuk gitu ya.
Jadi kita harus ngelihat tanda-tanda itu. Makanya ketika kita sedikit aja ya, makanya ketika Rasulullah SAW ayat pertamanya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan ya. Menciptakan. Jadi ketika kita melihat tanda-tanda yang diciptakan sama Allah, tanda-tanda yang diberikan sama Allah, itulah saat-saat kita mendekat pada Allah gitu. Bukan membaca kitab ya, tapi membaca apa yang diciptakan oleh Allah. Itu tanda-tanda awal pertama kita untuk mendekat pada Allah. Ketika Allah kasih tanda-tanda, kita berusaha untuk menyimaknya. Gitu. Akhirnya ada datang tamu segala macam, kemudian di tengah perjalanan di kereta ke London dibilang kalau haji di Indonesia aja yang plusnya udah ngantri 6 tahun, harganya udah 100 juta lebih, masih ngantri 6 tahun gitu ya. Di UK waktu itu harganya cuma 3.500 pounds, jadi sekitar 70 juta itu langsung berangkat. Bahkan nggak hanya langsung berangkat, jeda daftar sampai berangkatnya cuma sebulan 2 bulan itu bisa gitu. Tapi waktu itu kondisinya qadarullah untuk berangkat ke UK karena bawa istri dan bawa anak itu besar ya biaya yang harus dikeluarkan. Akhirnya kami punya pinjaman sama keluarga senilai 100 juta. Nah, akhirnya bingung dilema gitu. Kita harus bayar yang mana nih? Bayar utang dulu atau mau haji dulu? Kalau bayar utang dulu itu kewajiban juga karena Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang punya utang. Kalau uang nggak dibawa ke akhirat, utang dibawa ke akhirat gitu ya, ada T-nya. Nah, tapi juga kalau kita nggak berangkat haji, nunggunya 25 tahun misalnya. Akhirnya ya kita konsultasi sih sama keluarga yang diutangin gitu. Apakah memberatkan kalau misalnya kita tunda pembayarannya? Jadi itu muamalahnya. Nggak ada masalah sih. Oke, ya udah. Akhirnya masuk yang kedua. Ujian yang kedua adalah anaknya. Anaknya perlu dibawa atau enggak? Ada teman saya yang bawa anak ke haji dari Manchester juga ada, udah munas kemarin waktu seminar juga sempat share gitu ya. Bahkan nggak hanya punya balita, bahkan waktu itu istrinya Unimedia pun sedang mengandung. Jadi anaknya lagi dia kandung, anak balitanya juga ada, berempat berangkat haji 2013 dari Manchester. Bisa, tapi kami balik lagi, orang hutangnya aja belum kebayar, gimana berangkat 3 orang gitu. Nah, apa ditinggal di rumah di Indonesia, tapi ada kewajiban untuk 2 tahun menyusui anak ya sesuai di Al-Quran, disempurnakan lah gitu, sempurnakan. Tempat kami dilema di situ ya, apakah kita harus mengikuti menyapih 2 tahun gitu ya, kemudian ataukah anak dibawa, ataukah mendatangkan eyangnya ke sini, ataukah nanti hajiannya. Kami sampai bikin masuk ke Facebook, mohon masukannya. Banyak yang ngirim pesan, ada yang sapih dulu, susui dulu anaknya, karena nggak banyak ibu yang bisa punya ASI sampai 24 bulan gitu. Itu hubungan dengan anak segala macam. Ada yang datangkan eyangnya ke Inggris, ada yang pulang ke Indonesia segala macam. Akhirnya sampai di bulan, maaf ya Mas Wicak, sedikit panjang dikit aja di awal. Akhirnya di awal begitu, ini kembali lagi ke ini ya, bagaimana Allah itu ketika kita meniatkan sesuatu pasti ada ujian. Ujiannya melihat takaran niat kita bagaimana gitu. Kita mau menghafal Al-Quran bakal dikasih ujian, istiqomahnya seperti apa. Mau haji bakal diuji kan. Apakah ketika kita mengatakan beriman Allah tidak menguji, ada di Al-Quran ya seperti itu. Akhirnya diuji seperti itu sampai di titik bulan Maret itu kita nggak jadi berangkat haji. Ya udahlah, kita lunasin hutang dulu lah. Dengan melunasin hutang juga akan mempercepat kita berangkat haji. Saya bolak-balik doa, istri saya bilang, saya sering nangis waktu itu, karena ingin berangkat gitu. Nah waktu itu habis itu ya udah, akhirnya saya kirim semua uang saya yang ada di UK waktu itu, sekitar berapa saya lupa ya, 3.000 apa 5.000 pounds apa berapa, saya kirim semuanya ke Indonesia untuk melunasi hutang dari keluarga, yang akhirnya saya cuman sisain itu waktu itu cuman sekitar 20 pound apa 30 pound itu di tabungan. Dan yang punya tabungan waktu itu cuma saya doang, istri saya nggak punya tabungan. Bayangkan punya anak, istri, dan saya di situ, di tabungan cuma sisa 30 pound. Udahlah kita mau ikhtiarin, akhirnya kirim ke Indonesia,
untuk nutupin hutang, walaupun memang keluarga juga nggak bilang harus dibayarkan gitu ya segera. Tapi ya udah, kita satu beresin karena apa namanya, ya itulah, melunaskan hutang juga mempercepat haji. Begitu kita udah transfer ke Indonesia, alhamdulillah Allah kasih jalan, apartemen saya yang sebelumnya nggak pernah ada yang nyewa, ada yang mau nyewa langsung 2 tahun, dibayarnya juga di awal. Biasanya orang bayar apartemen itu bulanan ya, ini langsung 2 tahun di awal, gitu, berapa puluh juta, Masya Allah. Ya udah, akhirnya dari tadi yang rupiah udah transfer ke GBP transfer ke rupiah, sekarang rupiah balik lagi ke GBP. Akhirnya kita nabung lagi untuk haji. Ya udah, kita haji aja. Kita ambil waktu itu deposit itu 1.000 pounds ya, 1.000 pounds per apa namanya, per orang. Akhirnya kita taruh aja 2.000. Ya udah, kan saya gaji, apa namanya, biayanya itu sekitar 3.500. Berarti butuh 7.000 pound sterling. Butuh 7.000 pound sterling. Kondisinya saya baru selesai bayar hutang, sekarang saya ada tinggal 2.000 sekian pound sterling, 2.000-nya akhirnya saya masukin, ya dari hasil dari itu ya, dari apa namanya, apartemen dan melunasi hutang, ada sekitar 2.000-an sekian pound sterling, 2.000-nya kami masukin untuk deposit haji. Ya udah, kalau berangkat alhamdulillah, kalau nggak berangkat ya udah 2.000 mudah-mudahan Allah ganti dengan yang baik. Tapi itu terus ya, di exercise sama Allah gimana kita niatnya. Allah pasti akan bantu gitu. Karena saya waktu itu Airbnb juga, akhirnya banyak masuk dari situ Airbnb, sebulan 1.000 lumayan. Kemudian dari hal-hal yang lainnya, kemudian dari apa namanya, ngirit-ngirit juga dari beasiswa. Sampai akhir sebulan sebelumnya itu ya akhirnya mendaftar, masih belum lunas, bahkan H-7 hari itu masih belum lunas. Akhirnya dibantu lagi sama keluarga, sekitar 20 atau 30 juta gitu. Karena memang itu udah kagok ya dikit lagi, dan apa namanya, kalau misalnya kita tahu di Indonesia tuh sebelumnya itu kuota haji itu 1:1.000. Saya pernah sampaikan kemarin sebelumnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada satu desa, umat muslimnya itu ada 1.000 orang, yang berangkat seumur hidupnya cuma sekitar 60 orang, 60 sampai 70 orang, karena setiap tahun cuma satu. Kebayang dong, 900 orangnya nggak akan haji. Bagaimana perasaan kita kalau misalnya surga itu ada kuotanya gitu? Apa kita nggak mau berlomba-lomba untuk dapat yang 60-70 orang itu? Nah di UK itu ada kesempatan itu, makanya saya ngejar banget, sampai akhirnya masalah anak itu dilema banget. Di ujung sebulan sebelum berangkat itu dilema banget. Akhirnya kakak saya bilang gitu, berangkat aja gitu. Dulu kita pernah dikasih tawaran untuk diberangkatin haji atau umroh dari Indonesia, dari keluarga saya, dari bapak. Tapi kita tolak, kita inginnya pas udah dewasa aja, pas udah punya anak, punya istri gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa berangkat haji. Sekarang ada kesempatan lagi, kejar. Karena ibadah haji itu ibadah dengan Allah langsung, bukan lagi dengan manusia gitu. Ini ibadah khusus, panggilan Allah sama kita secara pribadi, personal. Dan apa namanya, bahkan yang di Saudi pun banyak yang kabur-kaburan. Ada yang lewat gurun, ada yang ilegal, dari mulai Syawalnya tinggal di Mekah, nggak keluar-keluar biar bisa ngejar hajian gitu. Saking ingin hajinya. Ya, ini yang apa namanya, ini yang dapat kesempatan, kenapa nggak dikejar gitu. Akhirnya terakhir kakak saya bilang satu ayat gitu ya di Al-Quran, saya lupa referensinya, tapi disebutkan gini, apabila keluargamu, harta bendamu, perniagaan yang engkau khawatirkan kerugiannya, ya hewan ternakmu, itu lebih engkau cintai daripada Allah, tunggulah keputusan Allah. Akhirnya saat itu ya udah, bismillah, kita berangkat, la haula wala quwwata illa billah. Dan pengumuman ini terakhir ya, sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, sepekan sebelum berangkat itu kita baru dapat kabar visa diterima itu sepekan sebelum kita berangkat, sekitar 7-10 hari. Jadi misalnya berangkatnya tanggal 30 Agustus, tanggal 20 Agustus dia dapat kabar gitu. Yaudah, brother, assalamualaikum gitu. Kita dapat kabar visa kita semua udah di-accept. Kita berangkat tanggal 30. Wah, 10 hari lagi gitu. Padahal itu waktunya masih hari Kamis sampai Jumat, berangkatnya Ahad depannya lagi. Kebayang saya masih ada anak di rumah gitu. Dan waktu itu juga belum lunas. Udah gitu belum lunas, saya belum submit disertasi, rumah juga belum diberesin, mau pindahan, barang-barang belum di packing.
karena kita mau for good, nggak balik lagi ke UK. Jadi benar-benar padat banget. Akhirnya langsung malam itu pesan tiket pesawat, harganya udah nggak karu-karuan, nggak apa-apa, hajar aja, dibantuin sama keluarga. Akhirnya sehari 2 hari kemudian istri saya berangkat ke Indonesia, bawa anak umur 2 tahun kurang dari 2 tahun, sendirian berdua gitu sama anak. Berangkat aja bismillah. Dan transitnya sampai 2 kali, harus ke Prancis dulu, harus ke Singapura, baru ke Indonesia. Yang transitnya cuma 30 menit jadwalnya waktunya. Benar-benar seadanya gitu. Sampai Jakarta sehari 2 hari, sehari sama mertua ya, sehari 2 hari, terus balik ke Bandung. Di Bandung diajarin eyangnya, baru 2 hari kemudian balik lagi ke Inggris. Cuma 4 hari, 5 hari gitu. Sampai di Inggris, kita ketemu di Bandara Manchester, langsung kita naik taksi ke naik bis, langsung kita ke London. Hari itu Jadi juga anaknya dititip ya di orang tua ya waktu itu ya, diantar pulang. anaknya diantar pulang, betul, diantar pulang ke Indonesia. Akhirnya itu yang kami pilih. Akhirnya pulang ke Indonesia, pulang ke Inggris, langsung ke London, langsung ke Bahrain transit, langsung ke UK, ke Saudi, umroh juga, habis itu baru istirahat. Jadi itu perjalanannya memang ya menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Siap. Baik, terima kasih ya Mas Yoda. Tadi ada beberapa poin yang mungkin ya yang saya catat ya terkait perjalanan hajinya ya di tahun 2016 dari Manchester ya waktu itu. Kemudian biayanya kurang lebih 3.500 pound, sekitar 70 juta ya kalau kurs yang sekarang. Tadi ya pertama niatkan ya dengan baik, baca tanda-tanda yang diberikan Allah ya, sudah bisa berangkat ke UK dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin sekarang sudah antriannya yang reguler ya, khususnya 10, 20, 30 tahun bahkan, itu bisa jadi sebuah semangat ya untuk kita untuk sebagai salah satu opsi nantinya. Dan juga tadi disampaikan bahwa yang nggak mulus ya, artinya ada berbagai cobaan, rintangan yang dihadapi satu persatu, mulai dari ya finansial tadi, ada hutang yang harus diselesaikan, kemudian terkait anak, ya ada opsinya ya, artinya opsinya diantar dulu ke Indonesia bersama orang tua, dan sampai akhirnya bisa berangkat. Ya, terima kasih Mas Yoda, ini saya kira sangat menginspirasi sekali. Sekarang kita mungkin lanjut ya ke sesi intinya, yaitu terkait dengan teknis ya perjalanan haji ya. Nanti kita ada 2 haji dan umroh, mungkin kita fokus dulu yang haji ya untuk yang saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ini mungkin mirip-mirip juga ya kalau saya lihat, nanti kita sambil cek satu persatu, menanyakan tentang teknis pendaftaran haji ya. Mungkin dari awal nanti mungkin bisa di-sharing ya Mas Yoda ya, ini terkait antrian, informasi haji ya diperoleh dari mana, kemudian perlu booking slotnya apakah atau tidak. Terus kemudian ini ketika mahasiswa ya, intake 2023 artinya akan sampai dengan 2024, mulai kapan nih bisa prepare sebenarnya kita ini? Apakah dari 1 tahun sebelumnya sudah bisa prepare, kemudian itu dari sisi timeline ya, kemudian lewat apa saja yang harus dipersiapkan, daftar di web apa, apakah ada mungkin bimbingannya terkait manasik itu seperti apa, sampai ya selesai gitu ya ibadahnya. Oke, mungkin bisa mungkin di sharing ya Mas. Boleh. Terkait haji dari UK, kalau sebelum 2020 itu kayak di Indonesia ya, langsung daftar ke travelnya. Kalau di Indonesia kan reguler daftarnya ke pemerintah ya. Kalau di sini kayak umroh, 2020 sebelumnya itu sampai 2020 itu masih daftar ke travel punya kuota, misalnya satu travel 500, 100 segala macam, kita daftar ke sana, kemudian berangkat bareng-bareng sama travel, itu aja. Kayak Haji Plus, mirip kayak Haji Plus. Tapi 2020 dan 2021 itu nggak ada hajian karena COVID ya. 2020, 2021 tidak ada hajian karena COVID. Akhirnya mulai lagi 2022 tahun lalu. Tahun lalu itu mulai ada hajian dari UK, tapi kuotanya sangat kecil, sangat sedikit, kalau nggak salah cuma 3.000 atau kurang dari itu. Itu via namanya portal namanya Mutawif ya. Itu portal yang baru diperkenalkan, dan itu baru diperkenalkannya tuh kalau nggak salah pas Ramadan atau setelah Ramadan, jadi mepet banget dari mulai Syawal ke Zulhijjah itu kan cuma 2-3 bulan ya, 2 bulan.
Jadi itu sangat mepet sekali. Akhirnya banyak yang problematik lah. Cuman memang ada beberapa yang berangkat juga dari Indonesia, alhamdulillah. Salah satunya itu ada Pak Mail, kemarin juga di seminar ada beliau share ya. Itu sistemnya itu 2022 tahun lalu itu sistemnya undian. Jadi kita daftar kayak newsletter gitu, terus kita harap-harap cemas kita dapat undiannya enggak gitu. Kalau dapat undian disuruh bayar dalam waktu berapa kali 24 jam, harus bayar. Kalau misalnya nggak bayar nanti dilepas lagi. Nah, pas pembayaran juga banyak problemnya waktu itu. Ada yang berhasil, ada yang setengahnya udah kekirim, setengahnya lagi belum kekirim, dan seterusnya. Kisaran harganya 4.800 sampai 12.000 pound sterling tahun lalu. Yang paling murahnya 4.800, tapi rata-rata 6 ribuan ke atas. Nah, 2023 atau tahun ini, alhamdulillah masyarakat Indonesia dari UK yang berangkat ada banyak, yang bisa sampai 30 lebih. Itu lewat aplikasi bukan Mutawif, namanya Nusuk, ya, Nusuk Haji. Itu dari pemerintah Saudinya, dan sistemnya bukan lagi undian, tapi sistemnya rebutan. Jadi kayak kita mau pesan tiket pesawat ya, kayak pesawat gitu. Jadi rebutan, harganya paling rendahnya mulai dari sekitar 6.800, 6.600, atau bahkan ada yang bilang 7.000 pounds sampai 12.000 pounds sterling. Ya. Dan keluarnya itu paketnya nggak langsung semuanya keluar, tapi dikit-dikit. Kayak misalnya yang 6.000 dulu, habis itu yang 7.000, 8.000, habis itu balik lagi ada yang 6.500 lagi gitu. Jadi nggak bisa dipastikan ya, nggak kayak murah dulu sampai akhirnya terakhir mahal, nggak kayak gitu. Kadang-kadang balik ada yang murah lagi gitu opsi-opsinya. Jadi ya itu ya, tapi walaupun mahal atau murah, fasilitasnya pasti bakal sesuai insya Allah. Jadi nggak kayak kursi pesawat yang harganya naik tapi fasilitasnya sama dengan harga yang murah gitu ya, insya Allah sesuai. Kemudian kalau tahun ini sekitar dibuka pendaftaran itu sekitar 8 Februari ya. 8 Februari, oke. Sekitar sebulan sebelum Ramadan ya. Ya Ramadan itu Idul Fitri kapan sih? Awal April ya. Sorry. Ramadan itu akhir Maret ya, akhir Maret sampai akhir April, berarti sekitar sebulan sebelum Ramadan. Ya. Kemudian dibuka pendaftaran, kita daftar, masukkan BRP dan paspor ya, masukin di formnya, dan pastikan kalau BRP kita dan paspor kita masih berlaku 6 bulan setelah kita sampai di UK nanti balik dari haji. Ya, pulang dari haji ditambah 6 bulan, kalau kita masih ada validity-nya di situ, insya Allah bisa berangkat haji. Nah, kondisinya waktu kenapa? Masa paspor dan BRP maksi atau minimal 6 bulan berlaku setelah kita kembali dari haji. Oke. Dan itu kondisinya waktu 2016 kejadiannya kami mirip-mirip kayak gitu. Berangkat haji bulan September ya, Agustus September, sedangkan visa itu biasanya kalau UK itu sampai Januari ya. Jadi kan Oktober, November, Desember, Januari aja 4 bulan. Nggak bisa harusnya berangkat haji. Tapi akhirnya kami student-student itu dibantuin dari KBRI mengeluarkan list kalau benar ini student legal di UK dan nggak akan stay di Saudi. Dijamin oleh kedutaan. Alhamdulillah waktu itu dibantuin. Akhirnya kita bisa dapat sekitar 11-15 student berangkat haji menggunakan list itu. Karena by default nggak boleh. Oke, jadi 6 bulan, BRP dan paspor. Waktu itu 8 Februari dibuka, ada yang case-nya daftar sekitar 21 Februari, ya, masukin itu, foto segala macam. Sekitar 3 pekan, akhirnya dia approve ya. Jadi dia approve kalau datanya sesuai. Tapi kalau ada yang di-reject, dipastikan lagi kayak misalnya apakah sesuaturan, fotonya, ukurannya bener nggak, pixelnya, kemudian untuk namanya, ketika ini banyaknya orang Indonesia yang problemnya di sini. Nama itu di Indonesia kan biasanya panjang-panjang ya, panjang-panjang. Ditaruh yang panjangnya ditaruh di middle name aja. Jadi nama first name yang pertama gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak panjang banget. Sama last name. Kalau di tengah-tengahnya ada 3 kata, 4 kata, 5 kata, taruhnya di middle name semua. Gitu ya. Dan sesuaikan dengan paspor. Jangan nama KTP kita ya, tapi sesuai dengan paspor. Kalau misalnya ada yang 2 nama, ya first name sama last name. Kalau yang ada yang 1 nama gimana? Kalau ada yang 1 nama ini di Inggris nggak ada case-nya ya yang seperti ini. Cuman kita bisa coba first name sama last name itu samakan ya. Misalnya nama katanya misalnya Ibrahim gitu ya, Ibrahim berarti gitu.
Nanti kalau misalnya pas ini di reject, ya nanti kita bisa konfirmasi bagaimana cara pengisiannya, karena paspor kami ya cuma satu nama gitu, dan sedangkan dua-duanya harus diisi, first name sama last name. Oke, dan jangan lupa untuk yang keluarga mengisi form companion. Jadi misalnya mau berangkat sama istri, mau berangkat sama suami, ditulis siapa berangkat barengnya sama siapa, supaya masuk dalam satu aplikasi untuk keberangkatannya. Kalau enggak nanti misalnya kita satu-satu masing-masing kita daftar, nggak isi companionnya, berarti nanti pas berangkat bisa-bisa terpisah di paket yang berbeda gitu. Ya, jadi pastikan itu mengisi companionnya. Kemudian tadi 16 Maret approve ya, ada beberapa orang yang belakangan-belakangan juga. Nah, mulai masuk keluar paketnya, ya jadi sistemnya gitu ya, pertama daftar dulu, terus dicek, diverifikasi dulu datanya, baru di approve. Itu belum ada paket-paketnya, baru persiapan pendaftaran awal aja. Keluar paketnya itu mulai di 19 April, ya sekitar tengah-tengah akhir Ramadan ya. Mau apa ya, apa 10 hari 10 malam terakhir Ramadan. Itu keluar penjelasan paket ya, tapi belum ada harganya, baru paketnya aja. Gitu. Mau di mana menginapnya, kemudian shifting nggak shiftingnya. Nanti bisa kita bahas ya, apa bedanya shifting sama non shifting. Kemudian kalau sempat waktunya, kalau kemudian apa namanya, transportnya seperti apa dan seterusnya, pesawatnya pakai apa dan seterusnya. Baru mulai keluar paketnya itu di awal April, di awal Mei itu mulai keluar harganya. Dan tahun ini di 5 Mei ya, sekitar berarti bulan Syawal, 5 Mei sekitar jam 4 sore waktu UK itu baru live untuk bisa ngebooking. Jadi rebutan. Paketnya masing-masing paket kan punya kuota ya. Jadi masing-masing paket punya kuota, masing-masing travel punya kuota, masing-masing negara juga punya kuota. Salah satu kuotanya nggak dapat ya berarti nggak bisa. UK-nya habis kuotanya tapi travelnya punya kuota lebih banyak, tetap nggak bisa berangkat. Atau dan seterusnya seperti itu. Jadi apa namanya, di-update aja terus. Ya kadang-kadang kuotanya habis. Ya, tadi apa namanya, dari pendaftaran, verifikasi, kemudian sampai keluar list paket tuh kira-kira sebulan ya Mas Yuda ya, dari 16 Maret. Pendaftaran 8 Februari, mulai keluar paket 19 April, jadi sekitar 2 bulan ya. Biasanya belum ada memang setelah Ramadan. Kenapa? Belum ada harganya ya di 19 April itu. Belum ada harganya. Biasanya memang habis Ramadan baru mulai pendaftaran itu. Kalau di Saudi dari tahun lalu dan tahun ini ya sama, mirip-mirip. Habis Ramadan baru keluar biayanya lengkapnya, kemudian bisa daftarnya juga gitu. Jadi pastikan jadi 19 April belum bisa milih-milih, belum ya, belum baru apa namanya, baru lihat-lihat terus kita pertimbangkan kira-kira paket yang mana nih gitu, memastikan. Tapi kadang-kadang nggak semua paket juga udah keluar gitu. Bahkan pas live tanggal 5 Mei juga nggak semua paket keluar. Kadang-kadang ada paket tambahan lagi belakangan gitu. Jadi ya lillahi ta'ala aja, kalau misalnya kita dapatnya yang mahal, ternyata habis itu yang murah lagi, ya udah, Allah insya Allah mencukupkan rezekinya. Insya Allah. Ketika kita mau berangkat travel, mau dapat hotel yang terbaik, kadang-kadang Allah minta kita haji dapatnya yang lebih mahal, hotelnya enak gitu ya, nggak apa-apa juga. Gitu. Oke, nah mau lanjut lagi Mas Wicak atau ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih. Tadi mungkin saya rekap dulu ya biar nggak terlalu banyak. Sudah. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau mulai dari tahun sekarang itu sistemnya adalah rebutan ya, bukan undian lagi. Ya. Melalui aplikasi Nusuk Hajj, kemudian dari timeline-nya kita sudah bisa ancar-ancar ya mungkin ya, yang untuk tahun depan itu kalau dari berkaca dari 2023 mulai dibuka sekitar 1 bulan sebelum Ramadan ya, sekitar 8 Februari, kemudian kita harus melakukan pendaftaran dulu di situ, nanti ada nama, surat paspor, kemudian foto harus dilengkapi, kemudian jika bagi keluarga ada form companion ya, artinya yang daftar satu aja ya, enggak? Kalau misalnya suami istri satu aja kan, atau masing-masing harus daftar? Daftarnya satu akun, suami istrinya saja atau istri salah satu, atau masing-masing harus daftar nih? Kalau yang ini saya perlu konfirmasi ya. Tapi kalau misalnya yang saya tahu itu sepertinya satu. Jadi begitu kita pilih companion, itu nanti companionnya juga masukin datanya juga. Kalau pengalaman saya ya.
Jadi Oke. dalam satu aplikasi gitu. Kayak kita daftar NHS ya. Satu aplikasi kita isi siapa aja. Siapa warga yang Heeh, mau ikut. Oke. jadi nggak masing-masing. Tapi Ya. Allah alam nanti bisa dicek lagi tahun depan seperti apa. Cuma nanti visanya untuk form visa pasti masing-masing. Oke, baik. Ya, Heeh, ini untuk yang pendaftaran haji dulu ya. Jadi ya, pendaftaran nusuknya ngisi form companion, setelah semua lengkap, nama, foto dan seterusnya akan diverifikasi ya. ya, Prosesnya kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ya ya, sedikit tiga ini, tiga pekan sampai 1 bulan. 3 pekan sampai 1 bulan. Hmm, Kalau di pengalaman kemarin 16 Maret sudah mulai keluar ya verifikasinya. ya, Kemudian di sekitar 1 bulan kemudian baru keluar paketnya. Nanti verifikasi itu approve atau nggak approve ya. Kalau nggak ya, approve kita bisa perbaiki sesuai tadi ya ada notifikasinya ya kesalahannya ya, apa yang harus ya. diperbaiki. Heeh. Oke. Nah baru nanti ya kita berdoa semoga lancar yang di pertama tadi approve, baru nanti keluar apa namanya paket itu di 19 April. Ya, Kita bisa mulai cek dulu, melihat-lihat dulu paketnya. Nah, paket ini meliputi apa aja nih, Mas Yuda? Paket yang dimaksud di sini. Paket haji itu biayanya apa aja sih? ya. Paket hajinya itu biayanya mencakup all in ya. Kecuali apa namanya kayak perlengkapan pribadi kayak ihram gitu. Itu biasanya kita sendiri yang siapin. Jadi apa namanya kemudian untuk manasik juga yang setahu saya manasik itu nggak umum di UK. Seminar ada, seminar itu kayak webinar gitu ya didengerin gitu. Kalau manasik itu lebih ke arah gladi resik ya. Kalau di sini nggak umum yang seperti. Jadi kalau pengalaman pertama kali ke tanah suci, silakan perbanyak riset, perbanyak baca-baca dan terapin gitu ya. Bawa kalau misalnya ada buku saku doa mau dibawa, bawa gitu. Waktu itu juga saya dari Indonesia pas mau ke Inggris sama kakak saya dibawain ini, bawa aja, udah siapa tahu berangkat umrah atau haji dari UK gitu. Oh belum ada rencana nggak apa bawa aja. Alhamdulillah kepakai. Jadi buat yang masih dari Indonesia belum ke UK gitu ya, mau bawa aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi paketnya lengkap ya, termasuk tiket pesawat juga, hotelnya di mana, apakah nanti pindah shifting dari Mekah ke Minanya ataukah seperti apa itu dijelaskan. Itu hotelnya dapat yang bintang berapa dan seterusnya, termasuk mealnya. Allah alam bisawab. Oke. Itu. Ya, terima kasih Mas Yuda. All in ini yang mungkin dikonfirmasi kembali termasuk tiket pesawat kah? Iya, insya Allah. Termasuk Tiket tiket pesawat. pesawat, hotel, transportasi lokalnya selama di sana dari Nanti ada bis dari pemerintah. Oke, Mm-mm. baik. Untuk makan konsumsi 3 kali sehari Insya Allah cukup. aman. Hmm, Kalau makannya, kalau dari pengalaman 2016 saya cuma 2 kali sehari ya, siang sama malam. Dan itu qadarullah kami dapatnya travel Pakistan itu selama 20 hari kami haji, itu menunya satu tok, gulai kambing aja. Dari Mekah ke Madinah, tukang masaknya dibawa juga ke Madinah, gulai kambing lagi. kambing Siang lagi. gulai kambing, malam gulai kambing, besoknya gulai kambing 20 hari. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak kolesterol, nggak tahu kenapa. Gitu. Ya, karena olahraga terus di sana juga ya, jalan kaki. Tapi nanti Ya, ini ya, apa namanya, dipastikan lagi sama travelnya seperti apa. Masing-masing travel biasanya punya ininya, punya aturannya. Oke, jadi ketika paket keluar itu di aplikasi Nusuk itu berbagai travel agent ada di situ ya dengan berbagai jenis paketnya tadi. Iya betul, tapi nggak semua travel, maksudnya travel-travel yang kita biasanya tahu gitu ya. Kayak di UK ini ada Manchester Hajj, ada Al-Makawi, ada FNI, ada segala macam ya. Ada Zam-Zam. Itu pas kemarin nusuk itu nggak keluar ya, Nggak keluar. seingat saya. Itu jadi kayak menginduk ke satu travel yang gede lagi, yang paling gedenya siapa gitu. Hmm, Misalnya kemarin itu apa Al-Bait kalau nggak salah. Jadi baik. Al-Baitnya itu travel besarnya dia punya jaringan lagi apa kayak gitu. Jadi nggak banyak banget travelnya yang terdaftar di situ Hmm, kayak gitu. Terkait baik. pembayaran Mas Wicak, terkait pembayaran itu ada tiga ya. Apa namanya? Ada tiga pembayaran. Yang pertama itu pas tadi kan booking ya, jam 5 itu. Oh, Tanggal 5 Mei itu
sedikit tambahan ya. Ya, silakan. Kalau pas daftar masih free ya ini ya? Pendaftaran registrasi pertama free? Iya, free. Nggak ada pembayaran. Pas verifikasi itu free. Begitu udah mulai live, dikeluarkan, oke, saat ini sudah bisa booking paket haji Anda. Itu silakan teman-teman join ya sama grup WhatsApp atau Telegram. Biasanya itu nanti dikasih tahu, udah mulai buka nih. Langsung segera siapkan, langsung daftar, bayar. Nah, itu kondisinya si teman ini, satu case ini, Mbak Pina, itu jam 4 buka, jam 10 baru bisa selesai. Karena banyak problem, karena banyak sedunia yang akses ya, bukan sedunia sih, sebenarnya beberapa negara yang akses. Kayak misalnya kalau code sendiri, kemudian kelempar, atau misalnya OTP nggak masuk, ya, terus kemudian rejected untuk pembayarannya, dan seterusnya. Pembayaran ada 3, yang pertama pakai debit card atau pakai credit card. Ini yang paling disarankan, karena cepat kilat ya. Tapi problemnya apa? Kadang-kadang udah ke debit, tapi nggak ke booking. Itu biasanya problemnya karena security dari bank di UK misalnya ya, ini kayak suspicious activity, jadi akhirnya mereka membatasi, tapi nggak usah masalah, dari nusuknya nanti bakal di refund. Cuman memang refundnya lagi ya balik lagi 5-7 hari kerja lagi, jadi lama lagi kan, sedangkan kita harus buru-buru, ini rebutan sifatnya sistemnya. Jadi amannya kalau mau pakai card, dikabarin dulu banknya, kayak misalnya Monzo, Revolut, dan seterusnya, kabarin kalau kita mau melakukan transaksi dalam jumlah besar kepada sekian berapa pounds untuk siapa penerimanya nusuk gitu ya, Saudi nusuk gitu. Nanti dengan kita confirm seperti itu, nanti begitu kita mau bayar insya Allah lebih mudah. Yang pertama card, yang kedua transfer. Bank transfer itu berarti transfer ke Saudi ya. Itu silakan cek rate-nya berapa GBP itu rial, dan kalau contohnya di sini untuk yang Barclays itu fee-nya 2,99%. Ya, jadi lumayan juga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pakai cash. Tapi cash ini enggak disarankan karena resiko tinggi. Yang keduanya juga transaction fee-nya agak mahal, kalau nggak salah sampai 25%. Jadi memang paling aman itu pakai card. Silakan dinaikkan limitnya sebelumnya, kemudian dikonfirm ke banknya. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah bayar, dapat info konfirmasi selamat, bukunya sudah terdaftar, gitu ya. Habis itu teman-teman bisa mendownload mengisi form visa. Nah, mengisi form visa itu kan setelah Ramadan ya. Berarti sekitar bulan Syawal atau Zulqaidah ya. Teman-teman bisa download bisa isi form untuk visa. Habis selesai isi form visa, nanti download aplikasi Mova Biometric. Itu biometriknya lewat aplikasi itu. Jadi sidik jari segala macam. Kalau yang saya dengar kabarnya seperti itu. Ya, setelah download aplikasi, ada beberapa case yang kita mengharuskan kita datang ke embassy untuk memverifikasi BRP dan paspor. Jam 10 datang ke embassy Saudi, dilihat BRP paspor, jam 2 siangnya keluar e-visa. Ada juga yang nggak perlu verifikasi ke Saudi Embassy. Jadi dia langsung aja masuk ke e-visa. Jadi itu case by case. Ya, jadi setelah itu ya udah tinggal mempersiapkan diri, membersihkan hati, meluruskan niat untuk berangkat. Oke. Ya, terima kasih Mas Yoda. Ya, jadi tadi di session awal tadi ya sudah dijelaskan sampai dengan keluarnya paket ya, kira-kira di awal Mei bisa live booking. Jadi paketnya sudah all in, kecuali perlengkapan pribadi ya, BNI. Kemudian misalnya untuk latihan atau manasik hajinya itu mungkin kita harus persiapan sendiri, banyak-banyak mempelajari hal-hal tentang umroh haji. Nanti mungkin juga bisa di-share ya, ada mungkin komunitas-komunitas untuk persiapan gitu ya, mungkin Mas Yoda. Nah, terkait teknis pembayaran tadi betul tadi yang disampaikan, yang saya juga dengar sendiri ya dari rekan-rekan yang sudah berangkat, seringkali kendala ketika transfer ya. Transfer misalnya cukup tinggi, misalnya let's say dia dapat berdua saja misalnya 6.000 ya, misalnya dapat 6.000 kali 2 kan 12.000 ya. Jadi 12.000 pound atau sekitar 240 ya juta kalau rupiah, kalau dirupiahkan. Ketika sebelumnya belum pernah ada rekod transaksi seperti itu, bank akan sebagai bagian dari sistem keamanan mereka kayak
suspicious ya, ini apa nih transaksinya, jadi kadang nggak berhasil. Maka terima kasih tadi sarannya ya, sebelumnya diinfokan dulu terkait transaksi yang akan dilakukan, naikkan limitnya, dan konfirmasi ke bank ya, sehingga tadi untuk menghindari gangguan atau kendala ketika nanti melakukan pembayaran paket haji. Iya. Nah, setelah itu baru ketika sudah dapat paket, baru mengurus form visa melalui MOVA biometrik, dan untuk beberapa case dia akan diverifikasi secara fisik ya ke Embassy Saudi. Iya. Iya. Terima kasih nih ya Mas Yoda ya. Jadi saya kira sudah menjawab hampir semua pertanyaan ya. Kita cek kembali di list pertanyaannya. Teknis pendaftaran haji dari UK tadi sudah disampaikan, mulai dari pendaftaran sampai visa. Apakah ada antriannya juga? Tentu tadi ini ya beda sistem ya dengan yang di Indonesia. Di sini sistemnya adalah kita ya istilahnya rebutan ya, siapa yang dapat yang pertama, yaitu yang pembayarannya berhasil, itulah yang dapat. Update informasi haji dari UK bisa diperoleh di mana? Tadi Nusuk ya Mas, langsung ya. Kalau untuk informasi haji dari UK ada beberapa yang bisa diambil sama teman-teman. Yang pertama ada grup WA Labaik. Itu grup WhatsApp orang-orang Indonesia yang berangkat haji dari UK dari mulai 2016 sampai sekarang atau berangkat umroh dari UK, saling berbagi info ya. Dan ini grupnya itu jadi dari komunitas ya, jadi nggak ada dari siapa ke siapanya, pokoknya dari komunitas untuk komunitas, masuk aja, join aja, nanti bisa ngobrol, nggak dikoorganisasi sama siapa-siapa, atau masuk ke grup Telegram travel, contohnya kayak Albaid ya, nanti di situ biasanya dikasih informasi lebih awal daripada sebelum masuk keluar ke nusuknya. Atau yang ketiga yang paling mudah juga bisa ke websitenya CBH UK ya, Council of British Hajj ya, from UK. Ini saya share sedikit linknya coba ya Pak. Kalau misalnya mau masuk grup WhatsApp, ini linknya saya bikin ini ya, s.id/hajj from UK. Oke, ya. Terima kasih. Ini nanti juga mohon bantuan panitia Kibar ya, kita bisa tempel di caption ya untuk live IG kali ini, untuk link-link pentingnya. Ini untuk yang WA Labaik atau yang mana nih Mas Yoda? Iya betul, WA Labaik. WA Labaik, oke. SID Hajj from UK. Sip. Nah, terus boleh lanjut lagi pertanyaan berikutnya Mas Wicar? Oh ya, siap. Tadi ya terkait antrian, informasi haji tadi sudah disebutkan, WA Labaik, WA Labaik, Telegramnya Albaik, atau website cbh.uk. Nanti akan dicantumkan link pentingnya. Nah, ada pertanyaan lagi, yang kalau haji lewat UK bisa kan ya? Bisa ya tentunya. Suami British, saya ada visa leave to remain. Ini visa student ya, visa student juga sama ya saya kira. Pertanyaannya hanya seperti ini. Baik, jadi visa leave to remain itu kan sebenarnya ada dua, ada indefinite leave to remain, ada yang definite leave to remain. Kalau indefinite atau ILR itu namanya permanent resident. Jadi dia bisa pergi balik lagi dengan, maksudnya ya sebagai permanent resident. Ada juga yang temporary resident, kayak misalnya kita student. Insya Allah dua-duanya bisa, walaupun memang di CBUK itu dikasih tahu kalau memang harus PR ya. Tapi pengalamannya di tahun ini teman-teman Indonesia yang dari student banyak, bahkan independen juga ada banyak. Jadi insya Allah tetap bisa. Yang penting tadi BRP paspornya masih berlaku. Dan satu lagi, kalau di Embassy Saudi mereka kalau BRP itu kebagi dua, ada temporary, ada permanen ya, maksudnya dia ada masa berlakunya. Tapi kalau di Saudi mereka, sebagai yang waktu kemarin pengalaman saya ya, belum kalau BRP itu ada juga temporary resident. Jadi kalau berdasarkan peraturan sebenarnya nggak boleh dapat suatu visa, contohnya kayak visa on arrival, itu hanya boleh permanent resident, jelas terpampang di website Saudi. Tapi kenyataannya bisa, karena memang belum di situ. Jadi silakan daftar aja. Insya Allah kalau misalnya di awal kan nanti tadi gratis ya pendaftarannya. Kalau misalnya accepted, approve, ya alhamdulillah, lanjutin aja terus sebisanya gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, terima kasih Mas Yoda. Ya, berikutnya ini refresh lagi aja, tadi sudah dijelaskan ya, apakah bisa mahasiswa Indonesia S2 Intake 2023 berangkat haji dari UK, mengingat mereka temporary resident, tadi sudah ya diinfokan tentang terkait BRP.
Jika ya, kapan kami bisa mempersiapkan keberangkatan tersebut? Apakah bisa kami cicil sejak sebelum berangkat ke UK? Ini Mas, selain tadi pendaftaran ya di bulan 8 Februari tadi, ada nggak kira-kira yang bisa dicicil sebelum berangkat ke UK? Eh, Mungkin kalau mau berangkat ke UK karena terbatas bagasinya dan mau pindahan rumah, nggak perlu bawa yang berat-berat, kayak misalnya nggak bawa ihram, ya nggak apa-apa juga sih. Ihram di sini banyak, bisa dibeli dengan harga 15 sampai 20 pound sterling. Jadi nggak perlu Oke. bawa dari Indonesia. Kalau mau bawa buku doa, silakan. Mau bentuknya aplikasi, silakan gitu ya. Persiapannya nggak ada yang spesifik. Paling Oke. utamanya persiapannya pas pendaftaran ya. Itu juga sekitar sebulan 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi kondisinya teman-teman udah ada di UK. Jadi nggak banyak, nggak perlu disiapin. Oh ya, terima kasih. Ya, terkait tadi ikhram bisa dibeli di sini dan paling tadi ya buku-buku doa terkait persiapan haji tadi ya, baik aplikasi maupun buku yang sifatnya fisik. Kemudian saya lihat jadwal haji 2024 lumayan mepet dengan term 3 atau pengerjaan tesis nih. Apakah tetap memungkinkan untuk berangkat haji ini? Ya, baik. Tahun depan, kalau sekarang tahun ini kan haji Idul Kurban insya Allah 28 atau 29 Juni. Ya. Juni ya. Ya. Jadi tahun depan berarti awal sekitar tengah Juni ya, tanggal 11 Ya. tanggal 14 Untuk tanggal 16 17-an gitu ya. Tanggal 17 Juni. Kondisinya kalau misalnya teman-teman disertasi itu kan berarti Juni, Juli, Agustus sampai September ya. Juli, Agustus, September. Ya sekitar 3 bulan. Insya Allah masih bisa ngejar sih. Jadi kembali lagi ya, prioritasnya kemana? Apakah mau melewatkan kesempatan ini berangkat haji dari Inggris itu dan bisa langsung berangkat, atau di Indonesia ngantrinya lama, belum tentu kita masih hidup, dan kalaupun mau bisa haji plus itu lebih mahal dari haji di UK ya, lebih mahal beberapa puluh juta dari haji di UK yang paling murahnya sih. Tapi kalau misalnya 12.000 tetap lebih mahal gitu ya. Kalau misalnya kita dapatnya paket yang 7.000 gitu ya, haji plus itu bisa di atas itu, bisa di atas 10.000 dolar. Jadi apa namanya, dan itu pun masih ngantri kadang-kadang haji plus itu. Jadi apa namanya hajar aja kalau menurut saya ya. Dan semua 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 masalah atau semua keadaan itu kan dipegang sama Allah. Suka-suka Allah kalau misalnya memudahkan disertasi atau menyulitkan disertasi teman-teman gitu ya, membuat tantangan di disertasi teman-teman. Ketika kita berusaha menjawab panggilan Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dari apa yang teman-teman kerjakan di situ gitu. Jadi utamakan kalau bisa memungkinkan finansial dan lain-lainnya, utamakan haji. Ya, ya. Berikut tadi ya tipsnya ya yang sudah disampaikan, bagaimana kita mengelola prioritas juga dan juga mengoptimalkan ya kesempatan selama berada di UK ini. Insya Allah ya tadi bisa berjalan beriringan ya. Insya Allah bisa sambil dicicil ya tiap bulan berapa ratus pound sih itu untuk berangkat itu. Insya Allah bisa. Oke. Ya, ya ini terkait perhaji mungkin terakhir ya pertanyaannya adalah apakah perlu booking slot untuk haji tahun depan? Ya. Perlu, tapi nggak bisa dari sekarang ya. Nanti baru tahun depan insya Allah. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, untuk pendaftaran 1 bulan sebelum Ramadan, insya Allah baru dibuka. Dan sistemnya nggak ada yang bisa menjamin tahun depan sama atau enggaknya gitu ya. Karena tahun lalu dan tahun ini juga berbeda. Mudah-mudahan ya mirip-mirip lah tahun depan insya Allah. Ya, terima kasih Mas Yuda ya. Paling tidak bisa memberikan gambaran awal terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang sudah berniat ya untuk mulai haji tahun depan, insya Allah. Ya, itu tadi terkait haji ya, sudah disampaikan ya, mulai dari awal sampai dengan akhir ya, mulai dari proses pendaftaran 1 bulan sebelum Ramadan, kemudian sampai tadi proses terakhir terkait visa. Nah, kalau di sana sendiri ini mungkin terkait ya non teknis, perlu persiapan berapa rial atau berapa tambahan ekstra untuk biaya di sana mungkin Mas sebagai gambaran selama proses hajinya. Baik, strateginya untuk di sana itu kan kita pakai mata uang berbeda ya, bukan rupiah, bukan pound sterling, kita pakainya rial. Nah di sana teman-teman bawa cash, tapi secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Waktu kemarin kalau saya waktu hajian itu saya bawa rupiah, saya bawa pound sterling, bawa rial gitu ya, bawa rial.
tapi juga di sana ketemu student Indonesia, akhirnya tukeran rial gitu. Saya transfer rupiah ke rekeningnya dia kasih rial, tapi itu kan nggak banyak case yang seperti itu ya. Kalau tahun-tahun sekarang di sana udah ada contactless ya teman-teman. Jadi kartu ATM-nya atau Revolut, Monzo atau Barclays segala macam ada contactless itu bisa dipakai. Oh, Bahkan mungkin saya nggak tahu ya jenis bisa enggaknya ya. Cuman kalau apa namanya yang bank di UK yang contactless itu bisa dipakai selama di sana ada tulisan Mada card payment. Jadi nanti itu bisa contactless, bisa juga pakai ATM ya. Kalau teman-teman mau narik cash, masukin ATM teman-teman yang ada Mastercard atau Visa, nanti keluar rial. Itu conversionnya lebih bagus. Tapi mau berangkat ke sana bisa tukar beberapa pound sterling kayak misalnya 50, 100 pound sterling sebagai pegangan aja. Nanti kelebihan di sana kalau misalnya bisa pakai kartu ya lebih bagus. Uber, Karim yang untuk taksi online ya, itu bayarannya kan pakai kartu bisa. Terus kemudian pesan apa segala macam itu bisa. Jadi itu sih nggak terlalu ini susah. iya. Terima kasih ya, Mas Yoda. Jadi saya kira semakin ke sini semakin memudahkan ya, bisa pakai contactless yang terbitan Bank UK. Ya, terima kasih Mas Yoda terkait haji tadi sudah coba kita kupas ya. Nanti link-link pentingnya juga akan dicantumkan di caption terkait untuk persiapan informasi haji supaya lebih update ya sebelumnya. Nah, yang sesi kedua, ini mohon izin ya, minta waktunya sebentar lagi ya Mas Yoda ya, masih cukup banyak yang terkait umroh, kita coba let's say 15-20 menit ke depan, teman-teman yang terkait umroh ini juga cukup banyak nih pertanyaannya nih. Ya kurang lebih mungkin ya pertama terkait gimana cara umroh dari UK, apakah bisa umroh itu dari UK menggunakan agen travel dari Indonesia gitu. Perbedaannya apa agen travel UK dan Indo dari sisi fasilitas pelayanan itu. Mungkin 3 itu dulu Mas. Bagaimana cara umroh di UK, terus kemudian apakah bisa menggunakan umroh menggunakan agen tapi dari Indonesia, cuman berangkatnya dari UK nih mungkin ya pertanyaannya. Yang ketiga, apa bedanya umroh dengan agen travel UK dan umroh dengan agen dari Indo, baik itu fasilitas, pelayanan, dan lain-lain. Ya, mungkin 3 itu dulu. Yang pertama, bagaimana cara umroh dari UK? Itu ada berbagai cara ya. Teman-teman bisa pakai travel agent, kayak tadi travel agent atau di Indonesia atau di UK. Bisa open trip sifatnya, misalnya ada yang bikin open trip umroh gitu ya. Berangkat bareng-bareng, hotel, pesawat segala macam misalnya sendiri atau bareng ngikut sama si orangnya, tapi nggak semalah kayak travel, tapi nggak full service juga, dia cuman kayak pendampingan tour guide aja, tour leader, jadi nggak full service. Atau yang ketiganya mandiri, jadi masing-masing bisa backpacker ya, bisa dibilang backpacker umroh gitu ya, atau umroh mandiri. Nah kalau dari UK sendiri sebenarnya nggak sulit ya, ada 3 jenis visa yang teman-teman bisa pakai untuk umroh dari UK. Yang pertama visa umroh, seperti di Indonesia kita daftar visa gitu ya, daftar visa umroh, kemudian kita dapat visanya, akhirnya kita berangkat entah pakai travel, entah pakai sendiri gitu ya, kita berangkat, itu bisa pakai visa umroh biasa. Nah visa umroh ini berlaku sekitar 3 bulan, 90 hari, sebelumnya 1 bulan aja, sekarang berlakunya 90 hari, tapi single entry. Ya, sekali teman-teman datang ke sana, nggak bisa ke sana lagi, kecuali harus visa umroh lagi. Cuman apa kelebihannya visa umroh? Kelebihan visa umroh ada banyak ya, termasuk kayak ada shuttle dari Jeddah ke Mekahnya, kemudian di bandaranya nanti bisa klaim Zam-Zam, ya, bayar 8,5 real, yang tidak bisa dimiliki sama visa yang lain ya, setahu saya. Kemudian keberangkatannya, portnya, dan kepulangannya juga nanti gate-nya khusus untuk yang umroh gitu ya, spesifik dan lain-lainnya. Jadi lebih ada privilege-nya lah, ada keistimewaannya. Yang kedua ada visa. Ya. Terkait visa ini, mohon maaf tadi yang kelewat dikit, yang visa haji itu biayanya berapa ya? Udah termasuk yang paket nusuk atau bayar sendiri? Yang setahu visa saya udah termasuk visa nusuk. Tapi wallahu alam, saya ingat saya sih harusnya udah termasuk. Kayak waktu saya pendaftaran 2016 juga yang nggak nambah lagi sih.
Kalau biaya paketnya segini udah termasuk visa. Ya. Nah, kalau yang visa umroh saat ini ada info mungkin barangkali Visa ada umroh itu harganya sekitar 250 dolar, coba saya cek lagi. Sekitar 100 sekitar 200 kurang dikit lah. 200 kurang dikit pound sterling ya. on ya. Baik. Jadi sekitar 250 USD, ya sekitar 196 pound sterling gituan. Ya. 250 USD bisa, tapi itu untuk yang provider visa umroh di Indonesia. Ya kalau misalnya mau ini ya, mau apa namanya, umroh sendiri ya, 250 sampai 275, ada yang 300, tergantung ya, masing-masing provider punya harganya. Nah, itu ke Indonesia. Tapi kalau ke Inggris, biasanya mereka matok 300 pounds untuk yang non UK resident. Yang nggak punya paspor UK, sekitar 300 pounds. Kalau untuk yang UK resident, sekitar 185, 200, 150, gitu. Pound sterling. Gitu. Ya. Itu untuk yang visa umroh. Keluarnya 1-3 hari kerja. Jadi cepat ya. Dan nggak perlu kirim paspor fisik, cukup scan aja paspor, selesai. Gitu. Mau saya jelasin visa yang kedua dan ketiga atau lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu, Mas? Oke. Kita lanjut dulu aja mungkin ya, Mas ya. Boleh. Tadi baik, untuk yang untuk pertanyaan kedua, apakah bisa umroh menggunakan agen travel dari Indonesia? Bisa. Silakan aja, nggak ada masalah. Nanti bisa ikut travelnya. Nanti ketemu di Inggris, di Saudi ya, tanah sucinya. Jadi silakan minta sama travel Indonesianya, coba dikeluarin harga tiket pesawatnya, gitu. Jadi nanti tiket pesawatnya masing-masing dari teman-teman. Oke. Kemudian untuk apa perbedaan umroh dengan travel agent UK dan Indonesia? Itu kurang lebih ada 5 perbedaannya ya. Dari sisi harga, biasanya Indonesia lebih hemat. Karena kalau di UK ya cenderung lebih gede marginnya. Bukan marginnya aja sebenarnya, karena pound sterlingnya lebih gede. Yang kedua, kalau di Indonesia itu keuntungannya bisa bayar dalam Indonesian rupiah ya, dari IDR rupiah. Nggak harus dari GBP. Misalnya kita punya tabungan di rupiah, ya berarti bisa bayar pakai rupiah. Tapi ada juga beberapa travel yang lintas negara ya, itu bisa bayar Indonesian rupiah dan pound sterling gitu ya. Yang diinisiasi sama teman-teman di UK gitu, orang-orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, travel UK biasanya terbiasanya untuk mengurus paspor UK. Kalau Indonesia, insya Allah, kalau paspor Indonesia, insya Allah travel Indonesia juga bisa terbiasa ya mengurus paspornya, dan cepat untuk pengurusan visa umrohnya. Yang keempat, UK cenderung self-service. Jadi kalau pengalaman saya ke sana, ya kayak misalnya kita minta paket umroh, mereka cuma kasih ini flight tiketnya, ini hotelnya, ini transport dari Jeddah ke Mekahnya misalnya gitu. Udah toh, mealnya enggak, mutawifnya nggak punya. Mutawif itu pembimbing umrohnya ya, nggak ada pembimbing umroh, nggak ada manasik, nggak ada meal gitu ya. Atau misalnya kalaupun ada meal, pembimbing umrohnya nggak kayak di Indonesia yang lebih melayani gitu. Di Indonesia tuh lebih full service. Jadi kalau misalnya mau kenikmatan dilayanin gitu dalam umroh, pakainya travel Indonesia aja. Berangkat bareng-bareng, tapi kalau berangkat sendiri tetap nggak akan dilayanin gitu. Yang terakhir adalah komunikasinya bisa dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kalau di Inggris ya bahasanya Inggris, atau Pakistani, Bangladesh, Indian kayak gitu. Ya Indonesia nggak banyak yang nggak pernah dengar sih travel Indonesia gitu, yang ini berangkatin gitu. Ya. Sih ya, Mas Yoda ya. Tadi ada 5 poin ya kurang lebih perbedaan antara travel UK dan Indo, terkait juga pertanyaan nomor 1 dan 2 ya. Cara umroh dari UK bisa melalui travel agent, tapi ya tadi biasanya hanya flight, hotel, sama transportasi ya nanti selama Mekah dan Madinah. Untuk makanan sehari-hari, mungkin kecuali breakfast ya, di hotel mungkin ada breakfast yang siang malam ini mungkin ya. Ya, itu tergantung sama ini lagi. Kalau misalnya kita mau umrohnya barang-barang sama paketnya mereka, meal juga termasuk sih, transport kayak gitu termasuk biasa. Cuman memang ada beberapa yang nggak termasuk, khususnya di bagian pelayanan gitu. Pelayanannya kayak misalnya mutawif, kalau di Indonesia kan bacain doa bareng-barang gitu, nggak ada kayak gitu. Masih mungkin.
ya pembimbing umroh ini khususnya mungkin mm. kebanyakan nggak ada, jadi harus sifatnya lebih banyak self Ya, service ya kalau di UK. ya. Heeh. Berikutnya, cara menentukan agen travel yang kredibel di Indo dan di UK nih, seperti apa nih, Mas Yoda? Kalau di UK itu lihat dari testimoni yang udah pernah berangkat, itu paling mudah ya. Siapa yang udah berangkat naik travel ABC? Siapa yang udah berangkat pakai travel Zam-Zam? Tanyain nih bagaimana pengalamannya, harganya gimana segala macam. Itu paling mudah. Kalau misalnya udah ada pernah belum yang naik ini, ya berangkat pakai ini, belum ada, itu hati-hati. Yang pertama itu. Yang keduanya lihat dari legalitinya. Legalnya apa namanya? Apakah terdaftar, LTD-nya dan seterusnya. Yang ketiganya adalah lihat dari license-nya. Apakah dia terdaftar misalnya di IATA, dia punya protection di atolnya enggak gitu. Atau itu maksudnya jadi kita ketika deposit biaya besar itu dijamin kalau biaya ini akan apa namanya? Akan terjaga sampai kita berangkat itu, diberangkatkan gitu. Nah, kalau di Indonesia sama juga mirip juga kayak gitu. Kita lihat dari reputasinya, keberangkatan sebelumnya seperti apa, harganya too good to be true nggak, terlalu murah tapi berangkat mahal apa bisa berangkat apa gimana gitu. Jangan sampai sistem kayak apa namanya, apa sih, saya lupa tuh, yang kita orang lain mengundang orang lain yang baru untuk bisa berangkatin jemaah yang lama gitu. Jangan sampai Ya. seperti itu. Oh Kemudian iya, yang terakhir adalah ketika kalau misalnya mau mastiin lagi, datengin kantornya, datengin kantor, kemudian lakukan transaksinya offline, bayar cash atau misalnya di tempat gitu. Jadi mereka nggak bisa mengelak atau apa-apa gitu. ya, ya. Terima kasih ya, Mas Yoda ya. Ya, sepertinya testimoni ya dua ini ya mirip ya, atau untuk mengecek kredibilitasnya ya, lihat dari Ya, testimoni dari yang sudah pernah berangkat. Ya, ya. baik. Selanjutnya, apakah ada tips agar biaya umroh lebih terjangkau? Untuk supaya biaya umroh lebih terjangkau, itu paling mudah itu ya kita umroh mandiri sih. Jadi kita nggak ada biaya untuk ke travel agent, nggak ada biaya untuk marginnya. Kita harus urus sendiri. Tiketnya juga kita bisa pilih yang paling murah, yang hemat segala macam yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang kan kalau travel kan kita pakai pesawatnya juga pesawat yang sesuai dengan semuanya gitu, yang nyaman atau yang apa pertengahan lah. Nah, paling berangkat sendiri atau pakai open trip tadi. Jadi kita misalnya bayar si apa lead, bayar apa namanya si apa tour leadernya saja per hari berapa gitu. Atau teman-teman juga bisa nggak beli paket umrah tapi belinya paket LA land arrangement. Jadi tiketnya segala macam pas sebelum berangkat itu urusan kita. Tapi begitu nyampe di Saudi baru kita minta diurusin. Misalnya mau diurusin apanya, misalnya kita mau nyewa muntawifnya atau pembimbingnya, berapa biayanya, mau pakai mobil berapa biayanya gitu. Jadi kayak ketengan kayak gitu. Itu bisa lebih terjangkau. Insya Allah. Ya, terima kasih. Ini mirip ya dengan pertanyaan selanjutnya yang terkait Ya, backpacker ya, berarti ya ya, Mas ya, ya, terkait mandiri ini ya. Jadi, nah ada beberapa tadi ya, selain mandiri adalah open trip dan land arrangement. Ini bisa dapat di mana Mas? Kalau mandiri kan jelas ya kita searching sendiri ya, tiketnya ya, searching sendiri, hotelnya sendiri, transportnya ya, sendiri, seterusnya. Nah, kalau yang mau ada apa? Ada tim leader ini tadi, atau nanti mungkin juga bisa jadi pembimbing ini maksudnya ya di ya. tim leader ini. Itu cari taunya di mana nih? Di travel agent juga atau kemana? Sama yang land arrangement tadi yang kita misalnya pengen yang saya pengen tiket aja nah, ngurusin nanti di sana pengen ada land arrangement atau ada tim leader, itu Ya. informasi di mana diperoleh? Kalau mau lebih fleksibel bisa langsung tanya ke travel umroh di Indonesia sih. Kayak misalnya bisa nggak saya mau umroh backpacker gitu, tolong diuruskan paket tapi umroh backpacker gitu. Atau saya mau land arrangement untuk apa namanya di Saudinya aja gitu. Saya tiket pesawatnya nanti dari UK, itu bisa. Karena kalau dari travel UK mereka apa namanya nggak terbiasa ya kayak gitu. Paling juga dapatnya itu kayak cuman dikasih yang umum ya, kayak misalnya yang bisa di booking online lah, kayak hotel, transport sama flight gitu.
Udah nanti kalau misalnya masalah makan, kan mereka nggak ada orang di sana. Jadi nggak bisa juga nyediain seperti itu. Jadi apa namanya, paling aman ya ke travel agent. Tapi kalau misalnya di UK, mungkin masuk ke grup Labaik tadi, nanti mungkin kalau misalnya apa namanya ada kesempatan ya insya Allah kita bisa berangkat bareng-bareng dari UK. Nah cuman kalau misalnya belum pernah berangkat umroh, ini saran saya, kalau memang belum pernah berangkat umroh ke Saudi, eh, paling enak sebenarnya kalau kita berangkat pertama kali pakai travel karena dilayanin semuanya, dibimbing. Tapi kalau mau tetap mau backpacker, perbanyak riset aja, perbanyak riset supaya apa namanya nyaman di sananya. Karena orang-orang di Saudi juga nggak banyak yang lancar bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke. Ya, itu pertanyaan tadi ya, ada update juga ya terkait bagaimana berangkat umroh pertama kali dan sendirian dari UK tipsnya. Menurut Mas Yoda tadi bagusnya melalui travel agent aja ya, travel agent yang Ya. mungkin dari Atau Indo ada yang bisa barengan. Atau ada info yang barengan gitu. sertifikasi. Barengan Oke, dari travel kalau nggak travel barengan ya berarti. barengan dan Jadi pernah ada pengalaman betul. oke, ya ya ya. Supaya ya tadi ya supaya lebih ya nyaman khusyuk mungkin ya Ya, di sana nggak ya, nggak bingung lagi nanti terkait ibadahnya. betul. Ya, oke. Nah berikutnya ya ini menarik ya kalau yang bagaimana nih kalau apakah ada persyaratan khusus untuk umroh bersama anak balita? Insya Allah nggak ada sih, cuma nanti harganya lebih murah aja. Karena kan balita di bawah 2 tahun ya, terutama itu kan cuma 25% flightnya itu. 2 sampai 12 itu sekitar 75% kalau nggak salah harga flight. Tergantung lagi sama maskapainya sih. Gitu. Hmm. Nanti silakan diobrolkan, nggak ada persyaratan khusus, tapi silakan diobrolkan sama travel umrohnya untuk di-arrange misalnya kamarnya dan seterusnya. Baik baik. Kalau dulu Mas Yoda kalau nggak salah tahun lalu ya umrohnya ya Tahun atau ini, Ramadan tahun kemarin. ini. Nah Hmm. tahun ini tuh pakai apa nih Mas? Pakai mandiri open trip atau yang pakai travel agent full? Kalau Mas Yoda yang tahun Saya mandiri yang kemarin. Dan mandiri. pakai visa transit. Oke ya nanti setelah ini ada pertanyaan tentang visa nih Mas. Hmm. Jadi posisi tahun ini tuh Mas Yoda sudah berangkat umroh mandiri artinya semua pesan sendiri ya? Betul, semua pesan sendiri dari mulai visa, karena visanya pakai visa transit, jadi saya nggak ke travel, saya langsung ke maskapai, kemudian juga tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, hotel, segala macamnya, mealnya juga, makan juga sendiri. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu range-nya Mas, mungkin untuk ini biayanya total untuk berapa hari umroh dan berapa orang itu sampai berapa nih di Ya, tahun ini ya. kan masih fresh nih. Itu tergantung sama seasonnya ya. Kalau misalnya pas lagi Ramadan itu tiket pesawat dan tiket hotelnya mahal. Pas lagi liburan biasanya tiket pesawatnya aja yang mahal atau tiket hotel mungkin nggak begitu mahal lah karena lagi musim liburan nih misalnya kayak summer holiday gitu ya, September Agustus itu mahal banget pakai Saudi itu kemarin kalau dilihat itu. Tapi kalau misalnya lagi low season, anak-anak lagi sekolah ya misalnya bulan November gitu, Oktober itu murah lagi. Jadi kalau misalnya punya keluarga ya itu dilimanya di situ. Nah, kemudian untuk harga, kalau lagi Ramadan kemarin itu, untuk umroh mau ngejar Lailatul Qadar, itu bisa di angka 2.000 pounds, ya, 1.500 sampai 2.500 pounds per orangnya. Kalau mau ngejar Lailatul Qadar, apalagi udah mepet-mepet tuh, tiket pesawatnya udah mahal, tiket pesawatnya bisa 700 sampai 1.000 pounds sendiri, belum untuk hotelnya, belum untuk makannya, transportnya di sana, dan untuk travelnya. Tapi kalau misalnya mau kemarin kami waktu transit 4 hari mandiri itu kenanya mungkin sekitar 1.250-an ya segituan ya per orangnya. Jadi untuk tiket pesawatnya itu sekitar 750 itu udah dapat ke Indonesia bolak-balik PP. Jadi ke Saudi 4 hari umroh ke Indonesia, Indonesia Saudi UK. Itu tiketnya segitu, mungkin di sana sekitar 300 sampai 500 pounds gitu, tergantung sama ya hotelnya mahal gitu. Karena lagi-lagi mahal banget ini. Tapi kalau low season, teman-teman mungkin 700 sudah bisa. Jadi biaya
tiketnya itu sekitar 400, paling murah mungkin 300 ya, 300 sampai 400 apa namanya untuk tiket pesawatnya. Kemudian tinggal di sananya mungkin 200 pounds sampai 300 pound kalau mau murah gitu. Iya. Itu bulan apa Mas kemarin Mas Yoda? Pas Ramadan awal Ramadan di awal ya. 10 malam awal. Oke, 4 hari. Kemudian berangkat dari Indo pulang ke Berangkat UK. dari Manchester. Oh, berangkat Berangkat dari Manchester. Manchester. Nah, ini ada beberapa tips sih kalau teman-teman mau berangkat dari UK ya supaya murah. Tadi ada sih di situ ya biar murah gimana. Yang Ya, pertama, betul. berangkatnya dari Manchester itu kalau mau pakai Saudia itu Saudia di Manchester lebih murah daripada Saudia di London. Berangkat dari Oh, situ. baru tahu Kadang-kadang saya. kenapa? Iya, baru tahu beda kalau dari Manchester lebih murah ya. Hmm. Oke. Kadang-kadang UK ke Indonesia dengan transit di Saudi dengan UK ke Saudi doang gitu ya. Itu bedanya sedikit. Jadi kalau mau sekalian pulang kampung ya sekalian pulang kampung aja gitu nggak apa-apa. Oh, oke. Kemudian yang Itu, ketiganya, kenapa? sorry maaf. Maaf, saya potong dikit. Rutenya waktu itu Mas Yoda Manchester, Saudi, pulangnya ke Indonesia. Betul. Jadi Oh, saya transit di Saudi tapi 4 hari. oke. Ya. Itu. Nah, kemudian tips hemat lainnya bisa juga kalau berangkat teman-teman berangkatnya dari London tapi jangan dari Gatwick atau dari Heathrow, dari misalnya dari London Luton gitu ya. Pakai apa? Kalau mode itu STN kalau nggak salah sih kodenya itu. Atau teman-teman berangkatnya dari Turki, dapatin tiket murah Turki, dari Turki baru ke Saudi karena Turkinya di situ gratis. Kita bisa, maksudnya visanya tanpa visa gitu orang Indonesia. Atau kalau teman-teman punya Schengen bisa juga transitnya misalnya di Budapest, bisa transitnya di apa namanya Venice dan lain-lainnya. Itu juga murah-murah tiket-tiketnya. Pakai Wizz Air ada segala macam. Tapi kalau yang nggak bisa ya saran saya kalau untuk Saudi Air gitu ya, itu berangkatnya dari Manchester lebih murah. Atau kalau mau pakai Jet Air apa itu dari Pegasus seperti itu ya, itu dari London Luton seperti itu, lebih murah juga. Ya. Nah, itu tujuannya kemana nih Mas bandaranya yang di Saudi? Kalau mau paling murah tujuannya ke Riyadh. Riyadh. Tapi Riyadh itu jauh. Berapa ya? Antara 500 apa 1000 kilo gitu. Jauh. Jadi nanti dari Riyadhnya perlu naik lagi ke Madinah atau ke Jeddah atau ke Mekah dari Riyadhnya. Tapi kalau misalnya mau murah antara Madinah atau Jeddah, biasanya lebih murah Jeddah. Ya, nanti Oke. teman-teman bisa nyobain juga berangkatnya turunnya di Jeddah, pulang ke UK-nya dari Madinah. Jadi nanti dari Jeddah langsung umroh, habis dari Mekah ke Madinah, salam sama Nabi, kemudian pulang ke UK-nya dari Madinah itu enak. Ya, ada berbagai rute juga ya tadi ya, bisa Iya. Riyadh, Jeddah atau Madinah. Iya. Nah, nanti tolong dielaborasi lagi ya Mas ya tentang biaya umroh supaya lebih terjangkau ini kaitannya nanti terakhir ini terkait tentang visa ya. Iya. Resident non permanen, leave to remain, apakah bisa umroh dengan visa on arrival atau tetap harus dengan umroh visa? Nah, ini mungkin ada berbagai jenis visa tadi yang Mas Yoda mau Iya. jelaskan. Ya, ada 3 jenis visa untuk mukimin di UK, ya, yang bermukim di UK, baik student, temporary, ya, selama dia punya BRP, ya. Kalau misalnya dia visa, saya pakai visa apa namanya, visa turis, mau ke Saudi juga ada beberapa juga visa kita ini deh, kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman punya BRP, itu ada 3 kemungkinan visa yang bisa di-apply. Yang pertama adalah visa umroh, tadi udah jelaskan ya. Ya kayak kita umroh biasa aja, kita bisa apply itu. Yang kedua bisa visa transit, ya, visa transit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapat visa transit itu kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, tapi transitnya di Saudi dan menggunakan maskapai Saudi, contohnya Saudia atau Flynas, itu teman-teman bisa umroh selama 4 hari maksimumnya. Ya, bisa umroh atau bisa visit Saudi selama 4 hari. Visanya gratis, cuman kena tax insurance itu sekitar 20 pounds. Ya, dan visanya gratis, itu pendaftarannya itu hanya bisa dilakukan 90 hari sebelum kita berangkat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, murah nih Saudi Air,
tahun depan, nggak bisa kita apply visa itu karena visanya berlaku cuma 90 hari. Jadi kalau kita mau bisa apply visa itu ya berarti kita apply-nya bisa berangkat bisa pesan penerbangannya itu ya Amin 90 hari paling mentok kita baru bisa. Karena sekalinya kita pesan tiket pesawat kemudian mau apply visa belakangan itu masih belum memungkinkan. Saya udah mencobanya kemarin. Kita udah punya tiket pesawat, saya mau apply visa transit nggak bisa. Harus di saat kita beli tiket penerbangan. Itu yang kejadian juga kemarin beberapa teman-teman. Yang masih susah untuk diaturin ininya di kondisinya. Nah, kemudian yang ketiga ada visa on arrival. Nah, visa on arrival ini bisa juga untuk khususnya sebenarnya untuk permanent resident ya. Permanent resident mereka bisa visa on arrival itu sebenarnya visa turis. Visa turis kebagi dua lagi, visa on arrival sama visa elektronik. Ya, visa elektronik ya berarti kita apply lewat website MOVA, masukin data-data, mereka kirim e-visanya. Gitu. Tapi untuk yang visa turis ini hanya yang permanent resident aja atau paspornya paspor British. Jadi kita yang temporary resident nggak bisa, udah saya cobain kemarin nggak bisa, nggak tahu kalau sekarang kebijakannya, tapi kayaknya nggak bisa. Nah, yang kedua jenis tipenya kalau visa turis itu adalah visa on arrival. Jadi kita nyampe di sana, kita apply visa, dapatlah visa turis. Visa turis bisa dipakai buat umroh, tapi privilege umroh kayak misalnya Zam-Zam segala macam itu nggak bisa kita klaim karena kita datang ke sana pakai visa turis. Nah, visa on arrival harganya berapa? Sekitar 120-an pounds. Sekitar 400 sekian real. 440 real ya, Saudi real. Berlakunya berapa lama? Berlakunya setahun, teman-teman, dan multiple entry. Kalau umroh tadi kan 90 hari single entry. Transit visa 30 hari single entry. Kalau yang ini dia transit visa antara 30 atau 90. Kalau yang turis dia setahun berlakunya dan multiple entry. Jadi bisa bolak-balik, harganya juga lebih murah dari umroh. Ya, nah, visa on arrival atau visa turis ini bisa buat untuk yang non permanent resident nggak atau yang bukan British resident? Nah, ini yang pertama sebenarnya kalau dari website itu wajib PR ya, permanent resident. Yang keduanya atau punya visa turis atau bisnis yang udah pernah dipakai di UK. Jadi misalnya teman-teman di Indonesia visit UK pakai visa turis atau pakai visa bisnis ya, itu bisa apply ke visa on arrival Saudi. Jadi misalnya teman-teman berangkat pakai Saudi ya ke UK, pulang lagi ke Indonesia pakai Saudi ya, transit dulu di Saudi. Misalnya teman-teman cuma punya waktu 3 jam transit, bisa ngejar, ngecap dulu gitu ya, apply. Itu. Nanti dicek, oh visanya nih ada visa UK, udah pernah dicap, udah pernah dicap gitu ya, udah pernah dicap si paspornya atau visa Schengen ya, untuk yang di UK misalnya udah punya visa Schengen, udah masih aktif dan udah pernah dipakai, bisa. Tapi kalau misalnya temporary resident gimana? Temporary resident by default itu nggak bisa. Dengan kata-kata websitenya itu nggak boleh. Dan waktu kami confirm ke embassy Saudi ya, embassy Saudi, saya mau apply visa on arrival, tapi BRP-nya ini, kamu BRP-nya bukan permanent resident, nggak bisa pakai itu. Tapi Saudi Air itu tetap memberangkatkan kita. Jadi waktu itu ada satu kondisinya, dari 4 orang yang kami berangkat, kan saya istri sama anak 2. Nah, anak yang terakhir itu nggak punya, visanya nggak keluar-keluar. Kita udah mencoba segala macam, udah datangnya segala macam, nggak keluar juga visanya itu. Problemnya macetnya karena namanya kepanjangan dan nggak sesuai cara ngisinya. Akhirnya visa nggak keluar, Ramadan lagi penuh banget, jadi nggak keburu. Ya udah, kita bismillah tetap berangkat. Kalau menurut kata Saudi Embassy itu nggak bisa berangkat karena nggak punya visa, harus beli visa umroh dulu, tapi visa umroh harganya segitu kan, lumayan 200 pound. Akhirnya ya udah bismillah kita berangkat. Kata Saudi gimana? Waktu di bandara mereka ngobrol-ngobrol sama manajernya, atasannya, kamu bisa berangkat karena ada BRP gitu. Tetap bisa berangkat karena paspor Indonesia punya BRP. Walaupun belum tentu bisa masuk ke Saudi. Jadi bisa berangkat tapi nggak bisa masuk. Belum tentu bisa masuk. Nah, akhirnya kami berangkat, nyampe di Saudi,
bener kita ditahan di imigrasi. Ini satu anak ini nggak punya visa. Walaupun kita udah apply visa, belum keluar approvalnya, tetap nggak bisa masuk. Kamu ke visa on arrival aja. Begitu masuk ke visa on arrival, mereka ngelihat paspor kita, di situ ada student visa sama independent visa, reject, nggak boleh. Ini nggak bisa, kita cuma terima visa turis atau sama visa bisnis. Akhirnya kami tunjukin BRP. Di situ tulisan residence permit, nggak ada tulisannya temporary atau nggak ada tulisannya permanen. Nah dari situ mereka nggak ngeh kalau ternyata yang tadi saya bilang BRP itu ada temporary juga. Akhirnya mereka bisa meloloskan kami. Dan di situ akhirnya kami berempat ya udah daftar aja semuanya sama visa on arrival, berlaku setahun dengan harga lebih murah dari visa umroh. Begitu. Jadi saran saya, apakah bisa temporary resident visa on arrival, itu kembali lagi sama bagaimana siapa yang menerima kita di meja visa on arrival itu. Kalau mereka masih nggak ngeh, insya Allah masih bisa. Tapi kalau udah makin strict, sesuai dengan kata-kata di web gitu ya, permanent resident, termasuk yang haji juga kan, harus permanent resident kalau tulisannya. Ya udah, nggak bisa masuk berarti gitu. Dan ini sama persis ya kejadiannya, karena waktu itu paspor saya itu nggak nyampe 6 bulan, Mas Wicak. Jadi pas saya mendaftar visa on arrival itu, paspor saya cuma 5 bulan, tapi dikasih. Jadi mereka kayak nggak ya udah, alhamdulillah. Jadi ya cukup beresiko. Saran saya kalau misalnya mau aman untuk apply ke visa on arrival, punya backup lah. Misalnya visa transit gitu ya, mau ke Indonesia transit dulu di Saudi buat ngurus VOA, punya visa transit gitu ya, atau pakai visa umroh, itu lebih aman ketimbang kita udah nyampe sana ya nungguin sampai transit yang berikutnya kita di bandara gitu. Paling aman. Ya, terima kasih Mas Yoda ya. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis ya visa umroh, visa transit, dan visa on arrival beserta dengan persyaratannya tadi. Kalau dari 3 ini ya tadi yang direkomend memang sebaiknya kalau mau aman ya visa umroh atau visa transit dulu ya. Make sure bahwa karena sesuai aturan rulesnya visa on arrival hanya untuk permanent residence gitu. Nah, dari sisi harga pun kalau memang paling ekonomis mungkin ya visa transit ya, betul ya Mas ya, yang 4 hari ini ya, karena udah include ya dengan biaya pesawatnya ya, tiketnya. Ya, ini sekaligus menambahkan informasi bagi yang tadi ya tips-tips biaya umroh supaya lebih terjangkau tadi. Tapi dengan catatan pesawatnya harus kalau nggak Saudi Flynas ya. Iya. Ya, ini kemarin juga beberapa waktu lalu ya sudah cukup bukan heboh ya, yang viral yang pesawat yang tiket dari Solo ya kalau saya nggak salah, atau beberapa kota ya Saudi ya, sampai Jeddah itu sangat murah sekali, PP cuma berapa, 4 ya atau 5 juta ya waktu itu. Iya, betul. Bisa pakai visa transit ini ya berarti ya Mas ya? Nggak bisa, kalau misalnya tujuan akhirnya di Saudi nggak bisa pakai visa transit. Oh, oke. Kalau ini berarti case ini kalau yang dari Indonesia ini visa apa ini? Harus visa umroh. Oh, oke. Kecuali kalau misalnya kemarin ada teman saya, Pak Bayu, beliau ingin umroh tapi mau pakai visa transit karena sebelumnya pakai visa umroh biasa. Akhirnya beliau pesan dari Indonesia transit di Saudi, pulangnya di Kuala Lumpur gitu. Jadi Indonesia ke Kuala Lumpurnya transitnya di Saudi. Ya, itu ngakalin ya, bayar ininya transitnya di Saudi. Ya, tapi ke KL ya dia ya sebenarnya, bukan ke gitu. Tapi sekali jalan nanti dari Kuala Lumpur ke Indonesianya bisa macam-macam ya, naik pesawatnya gitu. Itu juga bisa. Jadi teman-teman begitu nyampe di Saudi udah punya visa transit, apply lah VOA itu, visa on arrival. Ya kalau udah punya visa transit, salah satu caranya visa on arrival. Nah, kelebihannya dia 1 tahun tadi ya. Ya. Masa berlakunya multiple entry. Betul. Ya, ya saya kira terima kasih banyak ini Mas Yoda ya, kalau tadi kita coba bisa rekap sedikit terkait khususnya yang umroh, baik yang mau backpacker, umroh lebih terjangkau, atau umroh itu tadi bisa coba yang opsi mandiri ya. Tentunya kita research dulu tentang pesawatnya, hotelnya, makanannya, transport selama di sana, itu akan
bisa menekan budget ya. Tapi khususnya bagi yang umroh pertama kali atau sendiri ini mungkin nggak di-recommended ya, yang sendirian ya langsung jalan, tapi sebaiknya pakai travel agent atau bersama-sama tim ataupun orang yang sudah pernah, begitu mungkin ya, Mas Yoda. Oke, dua sesi ini tadi tentang haji dan umroh saya kira sudah sangat gamblang ya dijelaskan oleh Mas Yoda, sharing pengalaman beliau selaku yang sudah pernah haji dari UK, umroh dari UK, dan juga saat ini beliau aktif sebagai volunteer ya, persiapan keberangkatan haji warga Indonesia di tahun 2023 ini. Tadi sudah dijelaskan terkait haji, mulai timeline pendaftarannya sudah bisa mulai siap-siap sebelum buka nanti 1 bulan sebelum Ramadan. Bisa join dulu tadi ya berbagai grup Labbaik di WA, Albaik di Telegram, ataupun website haji tadi ya, CBH ya Mas. CBH UK. CBH UK. Ya, itu kemudian tentang umroh tadi juga sudah dijelaskan cukup banyak ya, teknis-teknisnya terkait visa, kemudian tiket pesawat dan hotel gitu. Nah, mungkin dari saya sedikit Mas, sebelum nanti Mas Yoda mungkin menyampaikan mungkin pesan-pesan ya untuk menutup sesi ini. Kira-kira tadi kendala sih sudah dijelaskan ya, kalau kendala yang pasti akan ada ujiannya tadi yang haji itu tentang itu misalnya kendala finansial terkait anak misalnya. Tapi kalau secara teknis mungkin apa Mas yang kalau haji ataupun umroh ini kira-kira kendalanya apa selain tadi yang sudah disampaikan? Kalau umroh ya satu-satu dulu. Kalau umroh itu khususnya untuk yang bawa istri anak ya dan mau umroh mandiri itu siapkan niat sama perbanyak husnuzon ya, karena mungkin banyak juga nanti problem atau ujian-ujiannya di tanah suci. Dan apalagi kalau misalnya pakai visa transit yang cuma 4 hari dan niatnya kita ke Madinah juga, itu sangat-sangat mepet dan kondisinya lagi Ramadan. Itu kemarin nggak bisa kita saklek ya, atau misalnya kita terlalu idealis, nggak bisa, karena kondisinya bawa anak cuma 4 hari ke Madinah juga lagi Ramadan juga lagi puasa gitu kan. Jadi musafir banyak ya ini ya kondisinya. Jadi ya itu kalau untuk yang pengalaman pertama mungkin lebih challenging. Khususnya untuk yang haji, teman-teman selain dari niat, tapi di sananya juga harapannya perbanyak kesempatan untuk bisa dekatkan diri sama Allah ya secara personal. Jadi keluarga di Indonesia titipkan aja, anggap aja ini ibadah terakhir teman-teman. Nikmati, kalau bisa hindari jauh dari handphone, itu lebih nikmat ya. Foto-fotonya dikurangin, itu lebih nikmat insya Allah. Perbanyak doa, perbanyak menikmati pengalaman spiritual sekali seumur hidupnya. Jadi nanti pas ditanya tentang haji itu semuanya terkesan gitu, berkesan, karena memang kita menikmatinya. Sedikit kita terdistraksi sama keluarga di Indonesia dan seterusnya. Bikin wasiat, jangan lupa supaya nanti bisa kalau ada apa-apa ya kita ini selalu siap gitu ya. Jadi itu aja sih dari saya. Teman-teman yang misalnya mau berangkat dari UK ataupun dari Indonesia, persiapkan teknisnya. Kalau pakai travel insya Allah cari travel yang kredibel. Kalau misalnya mau pribadi, mau mandiri, perbanyak riset. Kalau bisa ada teman yang udah pernah berangkat, diajak bareng-bareng ya. Tapi kalaupun masih belum bisa, kasih spare waktu, jangan sampai mepet-mepet ya, karena banyak kondisi ketinggalan bis ataupun kereta. Jadi persiapkan dengan matang insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mas Yoda sudah membersamai kita dalam sesi tanya jawab yang sampai dengan saat ini ya. Kita overtime sedikit, mohon maaf ya. Nih Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, demikian sahabat Kibar sekalian. Tadi selama kurang lebih 1,5 jam ini kita sudah simak ya tanya jawab seputar umroh dari UK, teknis pendaftaran haji, prosesnya, kemudian umroh, bagaimana teknis tips-tips umroh mandiri yang murah, hemat gitu ya.
yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang ada di UK, student maupun permanent residents. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Yoda yang telah berkenan sharing ya hari ini tentang pengalaman beliau. Semoga menjadikan amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan. Terima kasih juga kepada panitia ya dari Kibar UK yang telah memfasilitasi acara Q&A hari ini. Nanti insya Allah link-link pentingnya akan ada di Instagram live-nya. Jangan lupa simak terus sosial media Kibar untuk mengikuti acara-acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat nantinya. Sampai jumpa di acara-acara Kibar berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.